Halo guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius. Kemarin kita sudah membahas mengenai Taman Eden ya guys, dan kali ini kita akan ngulik dan membahas soal manusia yang ditempatkan di Taman Eden ini. Namun sebelumnya sebagai disclaimer bahwa video ini dibuat untuk menambah wawasan khazanah pengetahuan kita, bukan untuk mendiskreditkan atau menyudutkan keyakinan-keyakinan tertentu, tetapi kita di sini terbuka untuk diskusi, untuk menambah wawasan bersama-sama dalam koridor sopan santun ya guys. Oke, ini pembukaannya udah asik banget, ringan dan sopan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu sedikit poles supaya makin ngalir dan enak didengar pas diucapin di video. Ini contohnya. Halo guys, selamat datang lagi di channel aku bareng Lunardi Solarius. Nah, kalau kemarin kita udah bahas tentang Taman Eden, kali ini kita bakal ngulik lebih dalam tentang manusia yang ditempatkan di sana. Tapi sebelum mulai, aku mau kasih disclaimer dulu ya. Video ini dibuat murni untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan kita bareng-bareng. Nggak ada niat buat mendiskreditkan atau menyudutkan kepercayaan siapapun. Kita di sini terbuka buat diskusi sehat, tentunya dalam koridor sopan santun ya guys. Mau lanjut ke bagian isi pembahasannya sekarang? Atau kamu pengen tambahin gaya atau elemen lain dulu di pembukanya? Oke, kita melihat di sini bahwa Tuhan menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Namun sebaiknya kita akan melihat dan menganalisis teks asli mengenai penempatan manusia di Taman Eden ini. Mantap, kita masuk bagian yang lebih dalam nih. Oke, kita buka dulu teks aslinya ya. Kalau dari Alkitab, penempatan manusia di Taman Eden itu tertulis di Kejadian pasal 2, terutama mulai ayat 8 sampai 15. Mau kita bahas dari teks Ibrani aslinya juga? Atau cukup dari terjemahan OI atau versi lainnya dulu untuk awal analisisnya? Kita analisa berdasarkan teks asli Ibrani. Oke, sip. Kita mulai dari Kejadian pasal 2 ayat 8, karena di situ pertama kali disebutkan tentang Taman Eden dan penempatan manusia. Kalimat Ibraninya berbunyi, Vita Yehuwa Elohim gen be'eden mikedem, v'yashom sham sham et ha'adam asher yatzar. Transliterasinya, Vayita Elohim gan be'eden mikedem, v'yasem sham et ha'adam asher yatzar. Terjemahan harfiahnya kurang lebih, dan Tuhan Allah menanam sebuah taman di Eden, di sebelah timur, dan dia menempatkan di sana manusia yang telah ia bentuk. Nah, poin penting dari teks ini. Pertama, kata Faita berarti menanam, menunjukkan bahwa taman ini benar-benar dibuat secara khusus oleh Tuhan. Bukan sekadar tempat alami, tapi suatu taman yang ditata langsung oleh Sang Pencipta. Kedua, Be'eden Mik'edem bisa diterjemahkan di Eden di Tony Timur. Tapi ada juga tafsiran yang melihat Mik'edem bukan cuma arah timur, tapi juga bisa punya makna sejak dahulu kala atau dari awal mula. Jadi ini bisa membuka ruang makna yang lebih dalam. Ketiga, Fayasam Shamet Ha'adam Asher Yatsar berarti Tuhan menempatkan manusia yang telah ia bentuk. Kata Yatsar itu akar katanya dari pembentukan tanah liat oleh penjunan. Jadi manusia digambarkan seperti tembikar yang dibentuk dengan tangannya. Ada kesan keintiman dan keterlibatan langsung Allah dalam penciptaan manusia. Kamu pengen kita lanjutin sampai ayat 15 untuk lihat perkembangan naratifnya? Atau mau digali dulu makna dari ayat 8 ini lebih dalam? Ya, ini menarik sekali soal penempatan manusia di Taman Eden. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai tujuan Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden? Wah, ini pertanyaannya keren banget. Langsung nyentuh inti dari narasi penciptaan. Jadi, kita lanjut sedikit ke Kejadian 2:15, karena di situ disebutkan secara eksplisit tujuan Tuhan menempatkan manusia di taman itu. Teks Ibraninya berbunyi, V'yikach Yehuwa Elohim et Adam, v'yinichahu beganan la'avada v'lashemura. Transliterasi, V'yikach Elohim et Ha'adam, v'yannichehu began Eden, le'ovdah ulashomra. Terjemahan harfiahnya,
Lalu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakannya dan memeliharanya. Nah, dua kata kunci di sini adalah ovdah dari akar kata afad, yang artinya bekerja, mengusahakan, melayani. Leshomer dari akar kata shamar, artinya menjaga, mengawasi. Artinya, sejak awal manusia punya peran aktif. Bukan sekadar tinggal atau bersantai di taman itu, tapi diundang untuk menjadi mitra Allah dalam merawat ciptaannya. Jadi Eden itu bisa dilihat semacam mikrokosmos dari dunia, tempat pelatihan, atau bahkan semacam bait suci alami, di mana manusia hidup dalam relasi yang harmonis dengan Tuhan, alam, dan dirinya sendiri. Gambaran ini luar biasa dalam, karena tujuan penempatan manusia bukan cuma tempat tinggal, tapi soal tanggung jawab dan relasi. Manusia diberi mandat, bukan dikurung. Mau kita hubungkan juga dengan makna teologisnya atau relevansi bagi manusia masa kini. Oke, menarik di sini kita mau bandingkan bagaimana penempatan manusia di Taman Eden ini menurut kebudayaan Timur Dekat kuno. Nah, ini makin seru. Jadi kalau kita bandingkan narasi penempatan manusia di Taman Eden dengan kisah-kisah dari kebudayaan Timur Dekat kuno, kayak Mesopotamia atau Babilonia, kita bisa lihat beberapa persamaan, tapi juga perbedaan teologis yang sangat mencolok. Contohnya dalam epos Enuma Elish, kisah penciptaan Babilonia, manusia diciptakan dari darah dewa pemberontak. Dan tujuannya jelas, untuk menjadi budak para dewa, supaya para dewa nggak perlu repot-repot kerja. Jadi dalam worldview Mesopotamia, manusia itu eksistensinya lebih rendah, cuma alat kerja untuk melayani para dewa. Sementara di Kejadian, khususnya pasal 2, manusia memang disuruh mengusahakan dan memelihara taman, tapi bukan sebagai budak. Manusia ditempatkan di Eden sebagai mitra Allah. Ada unsur kehormatan, tanggung jawab, dan relasi. Kata afad dan syamar itu juga digunakan dalam konteks pelayanan imam di kemah suci nantinya loh. Jadi, Taman Eden bisa dilihat sebagai semacam bait suci tempat Allah dan manusia bersekutu. Itu beda banget dengan pandangan dunia timur. Dekat yang menggambarkan para dewa tinggal di kuil-kuil megah, dan manusia hanya diperintah melayani tanpa kehormatan. Makanya dalam teologi biblika, konsep ini revolusioner. Manusia bukan budak dewa-dewa yang egois, tapi gambar dan rupa Allah, yang diberi kepercayaan untuk memelihara ciptaan. Kamu pengen kita gali perbandingan dengan teks atau mitos lainnya juga? Kayak mitos Atrahasis atau kisah Ziusudra? Lalu bagaimana pandangan Helenistik memandang penempatan manusia di Taman Eden? Wah, ini pertanyaan yang dalam banget, karena kita sekarang masuk ke wilayah pemikiran Helenistik, yang dibentuk oleh filsafat Yunani dan bertemu dengan dunia Ibrani, terutama lewat pengaruh pada masa intertestamental dan era Septuaginta. Secara langsung, budaya Helenistik yang dipengaruhi Plato, Aristoteles, Stoikisme, dan lainnya, nggak punya konsep Taman Eden seperti dalam Alkitab. Tapi, mereka punya gagasan tentang taman atau tempat ideal yang bisa dibandingkan secara filosofis. Misalnya, dalam filsafat Plato, ada dunia itu puras in bahkan hanyalah bayangannya. Jadi kalau manusia ditempatkan di dunia materi, termasuk taman atau dunia fisik, itu dianggap lebih rendah bahkan sebagai bentuk keterpenjaraan roh. Berbeda dengan narasi Eden yang menganggap dunia dan tubuh fisik itu baik, diciptakan oleh Allah dan penuh tujuan. Di sisi lain, ada juga konsep taman dalam tradisi Epicurean. Epicurus percaya bahwa kebahagiaan tertinggi manusia itu adalah mencapai araksia atau ketenangan batin. Dan ia sendiri membangun komunitas di taman disebut kepos, tempat berkumpulnya murid-muridnya untuk hidup sederhana dan mengejar kebijaksanaan. Jadi taman dalam konteks Helenistik bisa dimaknai sebagai tempat kontemplatif, bukan sebagai tempat relasi dengan ilahi. Ketika teks Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani lewat Septuaginta, kata gan, taman diterjemahkan jadi paradeisos, yang lalu mempengaruhi pemahaman selanjutnya soal surga atau taman surgawi dalam tradisi Kristen awal dan bahkan dalam pandangan Gnostik. Tapi dalam kerangka Helenistik, Eden itu sering dilihat bukan sebagai tempat historis, tapi sebagai simbol atau alegori dari jiwa yang murni, keadaan manusia sebelum jatuh ke dalam dunia materi yang rusak. Jadi, kalau disimpulkan, pandangan Helenistik cenderung melihat penempatan manusia di Eden sebagai sesuatu yang bisa dimaknai simbolis.
tempat kebijaksanaan, kedamaian, atau bahkan keterbatasan. Sementara narasi Alkitab justru melihatnya sebagai tindakan konkret Allah yang bermuatan relasional, moral, dan historis. Mau kita ulik juga gimana tafsiran-tafsiran para penulis Kristen awal, kayak Philo atau Origen, membawa ide Helenistik ini ke dalam tafsir Eden. Ya, kita coba lihat tafsiran-tafsiran Bapak Gereja mula-mula yang kamu maksudkan itu. Wah, ini makin dalam dan kaya banget. Karena tafsiran bapak-bapak gereja mula-mula tentang Taman Eden memang menunjukkan bagaimana mereka menggabungkan warisan Ibrani dan filsafat Yunani dalam memahami teks kitab suci. Kita mulai dulu dari Philo, dari Alexandria. Meskipun dia bukan Kristen, tapi dia Yahudi Helenistik yang sangat berpengaruh. Dia menafsirkan Eden secara alegoris. Baginya, Taman Eden bukan tempat fisik, tapi simbol dari jiwa manusia yang harmonis. Misalnya, sungai-sungai di Eden melambangkan kekuatan akal budi, dan pohon-pohon menggambarkan aspek moral dan rasional dari pikiran. Lalu ada Origen, salah satu teolog Kristen awal paling berpengaruh. Origen juga subtafsir alegoris. Buat dia, Eden adalah keadaan spiritual yang sebelum dosa. Ketika manusia jatuh, itu bukan sekadar kehilangan tempat tinggal, tapi kehilangan kondisi batiniah yang murni dan relasi penuh dengan Allah. Tapi dia tetap percaya Eden juga punya sisi historis, bukan hanya simbol. Terus ada Gregorius dari Nisa yang melihat perjalanan manusia dari Eden keluar Eden sebagai proses pertumbuhan rohani. Buat dia, manusia diciptakan bukan dalam kesempurnaan akhir, tapi dalam potensi untuk berkembang menjadi serupa dengan Allah. Jadi, pengusiran dari Eden bukan sekadar hukuman, tapi bagian dari perjalanan menjadi dewasa spiritual. Sedangkan Agustinus punya pendekatan yang agak beda. Dia sangat menekankan realitas sejarah Eden. Sejarah Atenan tentang Rakvis dan mengisah semat penelitian tentang. Tapi dia juga mengembangkan teologi tentang dosa asal yang menjelaskan bahwa kejatuhan di Eden berdampak pada seluruh umat manusia. Jadi bisa dibilang, tafsiran para bapak gereja ini beragam. Ada yang menekankan sisi alegoris dan spiritual, ada yang melihat sisi historis dan teologis secara literal. Tapi semuanya sepakat bahwa Eden bukan sekadar taman biasa, melainkan simbol relasi antara manusia dan Allah, serta titik tolak penting dalam narasi keselamatan. Kamu pengen kita bandingin juga sama tafsiran dari tradisi Yahudi Rabbinik atau fokus ke perkembangan dalam tradisi Kristen dulu? Coba kita lihat dari tradisi rabbinik ini. Nah, tradisi Rabbinik juga punya tafsiran yang kaya, dan dalam soal Taman Eden, terutama dari Midrash dan Talmud, yang dikembangkan oleh para rabi setelah zaman Bait Suci kedua. Pertama, dalam pemikiran Rabbinik, Gan Eden bukan cuma taman fisik di masa lalu, tapi juga dikenal sebagai surga atau taman surgawi, tempat kediaman orang benar setelah mati. Wajah mereka membedakan antara Gan Eden Hatashton, Eden di bumi, dan Gan Eden Ha Elyon, Eden si. Eden yang ditinggali Adam dianggap sebagai cerminan dari tempat surgawi itu. Kedua, banyak tafsiran Rabbinik melihat Eden sebagai tempat pertemuan manusia dengan Shekinah, kehadiran ilahi. Jadi bukan cuma tempat indah secara fisik, tapi ruang spiritual di mana Adam dan Hawa bisa merasakan langsung hadirat Allah. Dalam Midrash Bereshit Rabbah, para rabi menafsirkan bahwa ketika Tuhan menempatkan Adam di taman untuk mengusahakan dan memeliharanya, itu bukan sekadar kerja fisik, tapi juga kerja rohani, yaitu melakukan Torah dan menjaga perintah Allah. Jadi bahkan sebelum Torah secara resmi diberikan di Gunung Sinai, menurut pandangan ini, Adam sudah hidup dalam relasi ketaatan. Ada juga tafsiran yang bilang bahwa Taman Eden itu diciptakan sebelum dunia ini dijadikan, seperti disebut dalam beberapa teks mistik Yahudi. Bahkan Eden dikaitkan dengan dimensi spiritual terdalam dari ciptaan Allah. Dan menariknya lagi, beberapa rabi seperti Rabi Akiva menekankan bahwa dosa Adam bukanlah akhir segalanya, tetapi pintu menuju penggenapan rencana penebusan yang membuka jalan bagi pertumbuhan dan pembaruan. Jadi bisa dibilang, dalam tradisi rabbinik, Eden itu bukan hanya tempat asal, tapi juga tujuan akhir, tempat manusia akan kembali dalam keadaan dipulihkan penuh dengan damai dan hadirat Allah. Kalau kamu mau, kita bisa coba rangkum perbandingan antara teologi Eden dari teks Ibrani, budaya Timur Dekat kuno, filsafat Helenistik, para bapak gereja, dan tradisi rabbinik. Gimana?
Lalu bagaimana pandangan filsafat-filsafat kepercayaan ketimuran melihat penempatan manusia di Taman Eden ini? Pertanyaan ini menarik banget, karena kita sekarang melangkah ke filsafat-filsafat ketimuran, kayak Hindu, Buddha, Taoisme, dan lain-lain, yang sebenarnya nggak punya narasi Taman Eden secara langsung, tapi punya konsep asal-usul manusia dan hubungan dengan alam semesta yang bisa dibandingkan. Misalnya dalam Hindu, manusia berasal dari Purusha, makhluk kosmis yang dikorbankan untuk menciptakan alam semesta. Dalam teks Rig Veda, penciptaan bukan soal penempatan di taman, tapi lebih ke proses manifestasi realitas. Namun, dalam beberapa tradisi Hindu seperti di kitab Purana, zaman awal Satya Yuga digambarkan sebagai zaman keemasan. Manusia hidup damai, murni, dan dekat dengan dewa. Jadi mirip dengan Taan Eden sebelum Kyuan. Di dalam Buddhisme, ada konsep awal dari manusia yang murni secara spiritual sebelum mengalami kemerosotan. Dalam Aganyanya Sutta, kitab Pali, manusia dulunya adalah makhluk bercahaya, tidak makan, tidak berjenis kelamin, hidup harmonis, sampai akhirnya mereka mulai memiliki keinginan makan makanan kasar dan perlahan-lahan menjadi makhluk duniawi. Ini mirip dengan kisah kejatuhan manusia dari kondisi ideal ke dunia petsa, dunia penderitaan karena nafsu dan keinginan. Lalu dalam Taoisme, pandangan dunia sangat erat dengan keseimbangan alami. Manusia idealnya hidup sejalan dengan Dao, jalan kosmis. Dan saat manusia menyimpang dari harmoni dengan alam, maka kekacauan dan penderitaan muncul. Jadi walaupun nggak ada taman khusus, Taoisme sangat menghargai keadaan keselarasan alami dan kehilangan harmoni itu bisa dianggap semacam kejatuhan. Jadi kalau dirangkum, filsafat-filsafat ketimuran ini nggak bicara tentang Taman Eden secara literal. Tapi semuanya mengandung ide bahwa manusia dulu berada dalam keadaan murni atau harmonis, lalu terjadi penurunan atau penyimpangan yang membawa pada penderitaan atau keterpisahan dari sumber spiritual. Kalau dibandingkan dengan Alkitab, narasi Eden memberikan kerangka relasional dan moral. Manusia jatuh karena ketidaktaatan terhadap kehendak Allah. Sedangkan dalam tradisi Timur, kejatuhan lebih dikaitkan dengan ketidakseimbangan nafsu dan kerikatan. Kamu tertarik kalau aku bantu bikin bagan atau rangkuman perbandingan dari semua pandangan ini? Atau kamu pengen kita fokus mendalami salah satu dari filsafat Timur tadi? Lalu bagaimana sains modern dapat menjelaskan konsep penempatan manusia di Taman Eden ini? Nah, kalau kita masuk ke wilayah sains modern, terutama dari sudut pandang evolusi, antropologi, dan genetika, konsep penempatan manusia di Taman Eden tentu nggak dipahami secara literal seperti dalam teks kitab suci. Tapi ada beberapa pendekatan menarik yang bisa dijadikan jembatan dialog antara sains dan iman. Dari sisi Halo, kayaknya ada permasalahan koneksi. Coba lanjutkan lagi, soalnya tadi keputus. Oke, kita lanjut ya. Jadi dalam pendekatan interdisipliner antara sains dan teologi, banyak sarjana dan pemikir Kristen modern melihat cerita Eden bukan sekadar laporan sejarah, tapi sebagai narasi teologis yang menyampaikan kebenaran eksistensial tentang siapa manusia, relasinya dengan Allah, dengan sesama, dan dengan ciptaan. Misalnya, mereka menyebut Eden sebagai mitos yang benar, bukan mitos dalam arti dongeng, tapi sebagai kisah yang menyimpan kebenaran mendalam tentang realitas manusia. Dalam pengertian ini, cerita Kejadian 2:3 menggambarkan transisi dari kepolosan menuju kesadaran moral, dari ketergantungan total pada Allah menuju keinginan untuk menentukan baik dan jahat sendiri. Sains mengamati bahwa pada suatu titik, manusia mulai menyadari dirinya secara sadar dan bertanya tentang moralitas, eksistensi, dan kehidupan setelah mati. Dan ini bisa dipandang sebagai semacam kejatuhan dari keadaan polos ke dunia penuh tanggung jawab moral dan konsekuensi. Jadi, meskipun sains nggak bisa membuktikan Taman Eden secara arkeologis, ia mendukung ide bahwa manusia mengalami perkembangan kesadaran dan moralitas yang dalam bahasa iman dijelaskan lewat kisah Adam dan Hawa. Ada juga pendekatan seperti dari John Walton, seorang sarjana perjanjian lama,
yang bilang bahwa Eden itu bukan hanya tentang asal-usul manusia, tapi tentang fungsi manusia sebagai imam dalam kosmos Allah. Dan Eden sebagai bait suci awal, tempat Allah hadir dan manusia melayaninya. Jadi kalau dirangkum, sains modern mungkin nggak mengakui Eden secara literal, tapi justru bisa memperkaya pemahaman kita tentang narasi Eden sebagai simbol kondisi awal manusia yang murni dan harmonis, titik transisi menuju kesadaran moral, dan latar belakang teologis tentang panggilan manusia untuk menjaga ciptaan dan hidup dalam relasi dengan penciptanya. Kamu mau lanjut ke refleksi teologis atau penerapannya bagi kehidupan manusia masa kini? Oke, kita coba masuk ke teori spekulasi ya soal manusia pertama ini yaitu Adam dan Hawa. Nah, satu pertanyaan besar yang bersifat spekulasi ini adalah apakah ada manusia sebelum Adam dan Hawa ini? Nah, ini dia. Pertanyaan yang udah lama bikin penasaran banyak orang dan jadi bahan diskusi seru banget, baik dari sisi teologis maupun spekulatif filosofis. Secara teks Alkitabiah, Adam dan Hawa disebut sebagai manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah. Kejadian 1 dan 2. Tapi, kalau kita masuk ke wilayah spekulasi dan juga membandingkannya dengan temuan sains modern, muncul pertanyaan kayak gini. Apakah Adam dan Hawa benar-benar pasangan manusia pertama secara biologis? Ataukah mereka adalah manusia pertama yang dipanggil secara khusus oleh Allah di antara manusia lain yang sudah ada? Ada beberapa hipotesis spekulatif yang muncul, misalnya, pertama, teori pra-Adam, pre-Adamite theory. Adhain, teori mesin fluk seperti manusia yang hidup sebelum Adam dan Hedge. Teori ini sempat dikemukakan oleh beberapa pemikir pada abad ke-11 hingga sekarang. Mereka menduga bahwa Adam dan Hawa bukan manusia biologis pertama, tapi yang pertama yang memiliki edaran rohani atau hubungan perjanjian dengan Allah. Artinya, manusia secara fisik sudah ada, tapi belum hidup dalam relasi perjanjian dengan Sang Pencipta. Hingga akhirnya Adam dipanggil sebagai representasi umat manusia. Kedua, teori ini bisa dikaitkan dengan keberadaan Homo sapiens dan spesies manusia lain, seperti Neanderthal dan Denisovan, yang secara ilmiah terbukti pernah hidup di bumi. Jadi mungkin Adam dan Hawa muncul di tengah populasi manusia awal dan diberi napas hidup ruah oleh Allah. Bukan cuma hidup secara biologis, tapi juga memiliki dimensi rohani, moral, dan relasional dengan Tuhan. Ketiga, beberapa teolog mencoba menjelaskan bahwa kejadian 1 dan 2 tidak harus dipahami dalam urutan kronologis ketat. Bisa saja kejadian 1 adalah narasi umum tentang penciptaan umat manusia secara kolektif, sedangkan kejadian 2 lebih fokus pada kisah arketipal tentang relasi Allah dan manusia, yakni Adam dan Hawa sebagai wakil. Tapi tentu, ini semua spekulatif karena Alkitab tidak secara eksplisit menyatakan adanya manusia lain sebelum Adam dan Hawa. Hanya saja, teks seperti Kejadian 4:11-11, di mana Kain takut dibunuh oleh orang lain dan menikah dengan seorang perempuan dari negeri Nod, membuat orang bertanya, "Loh, itu manusia lain dari mana?" Jadi pertanyaannya sah-sah aja untuk ditanyakan dan membuka ruang untuk kontemplasi selama kita sadar ini wilayah spekulatif bukan doktrin mutlak. Mau kita bahas salah satu skenario spekulatif ini lebih dalam? Atau kamu punya sudut pandang sendiri yang mau dikembangkan? Lalu bagaimana teori spekulasi soal Lilith? Wah, topik Lilith ini masuk wilayah spekulasi yang lumayan misterius dan menarik banget. Jadi begini, Lilith itu nggak disebutkan dalam kitab Kejadian secara eksplisit, tapi nama dan sosoknya muncul dalam tradisi Yahuistik dan folklore, terutama dalam Talmud dan teks dari Alphabet of Pensia, abad ke-9 ke 10 Masehi. Di sini Lilith digambarkan sebagai istri pertama Adam yang diciptakan dari tanah juga, seperti Adam, bukan dari tulang rusuk seperti Hawa. Nah, konflik muncul karena Lilith dalam versi cerita ini menolak untuk tunduk kepada Adam karena merasa setara. Akhirnya, dia meninggalkan Eden, menyebut nama Tuhan yang suci, dan melarikan diri. Karena ketidaktaatannya itu, dia kemudian dikaitkan dalam tradisi mistik sebagai sosok penggoda, roh jahat, atau ibu para iblis. Jadi dia sering digambarkan sebagai night demon atau roh malam, terutama di teks-teks Kabbalah. Menariknya, Lilith pernah dikaitkan dengan satu ayat samar dalam Yesaya 34:11, di mana dalam versi Ibrani ada kata Lilith
yang sering diterjemahkan sebagai burung hantu malam atau makhluk malam. Tapi itu juga masih kontroversial karena konteksnya puisi kehancuran. Dalam teori spekulatif, beberapa orang melihat Lilith sebagai cerminan arketipe perempuan yang bebas, yang menolak struktur patriarki. Di zaman modern, bahkan beberapa feminis melihat Lilith sebagai simbol perempuan yang kuat dan independen. Kalau dikaitkan dengan kisah kejadian, teori ini mencoba menjelaskan kenapa ada dua kisah penciptaan manusia. Kejadian 1 bab 7, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, secara bersamaan. Kejadian 2, Adam diciptakan dulu, lalu Hawa dari tulasan rusuknya. Beberapa penafsir spekulatif berpikir, loh, apakah perempuan pertama di kejadian 1 itu Lilith? Tapi, ini tentu nggak disetujui oleh arus utama teologi, karena kitab suci tidak menyebutkan Lilith dalam konteks penciptaan secara eksplisit. Jadi, teori Lilith lebih bersifat folklore mistik Yahudi dan tidak termasuk dalam kanon Alkitab. Tapi tetap menarik untuk dilihat sebagai refleksi budaya dan simbolik, terutama tentang ketegangan antara kebebasan, otoritas, dan relasi gender kuno. Kalau kamu mau, kita bisa ulik lebih dalam tentang bagaimana kisah Lilith berkembang di Kabbalah atau bahkan di budaya pop modern. Atau mau kamu bahas dari sisi teologi Kristen, apakah relevan atau perlu diwaspadai? Ya, ada teori yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan banyak sekali alam semesta dan Adam dan Hawa. Nah, di dunia-dunia lain itu mengatakan bahwa Adam dan Hawa lolos dari cobaan untuk kejatuhan dosa itu, tetapi Adam dan Hawa di dunia ini gagal. Seperti itu loh. Ini teori spekulatif yang menarik ini. Karena nanti arah bicara kita menuju ke kejatuhan manusia. Wah, ini kamu bawa obrolannya ke level meta, teologis, dan kosmologis yang sangat dalam dan keren banget. Teori ini mirip sama konsep multiverse spiritual, di mana Tuhan menciptakan banyak dunia atau realitas, dan di setiap dunia itu ada versi Adam dan Hawa yang diuji, tapi hasilnya beda-beda. Dalam spekulasi ini, hanya Adam dan Hawa dari dunia kita yang gagal dalam ujian, sehingga kejatuhan dosa terjadi di realitas kita. Sedangkan di dunia lain, versi mereka berhasil taat dan tetap hidup dalam relasi harmonis dengan Allah. Walaupun teori ini nggak muncul dalam Alkitab secara langsung, ada beberapa pemikir yang sejak lama berspekulasi ke arah serupa. Misalnya, Lewis dalam novel fiksinya Perelandra membayangkan sebuah planet Ness, tempat Hawa versi alien diuji, tapi berhasil menolak godaan, sehingga planet itu tetap dalam kemurnian. Beberapa teolog spekulatif juga membuka kemungkinan bahwa Tuhan Bas menciptakan banyak dunia dan bisa menyatakan kemuliaannya dalam berbagai cara yang unik. Nah, dari sudut pandang teologi Injili, teori ini tentu bukan doktrin utama, tapi bisa jadi bahan refleksi filosofis dan apologetik tentang keadilan, kebebasan kehendak, dan rencana Allah. Misalnya, jika Tuhan menciptakan banyak dunia dan hanya satu yang jatuh, apakah itu memperlihatkan betapa pentingnya kasih karunia yang dinyatakan dalam dunia kita? Atau sebaliknya, apakah kejatuhan di dunia kita menunjukkan bahwa kasih Allah tidak terbatas oleh kegagalan? Karena justru dari dunia yang gagal inilah lahir rencana penebusan. Dari sisi narasi keselamatan, ini dikai banget. Karena kejatuhan manusia bukan akhir cerita, tapi justru titik awal dari karya besar Allah dalam menebus dan memulihkan ciptaan. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut ke narasi kejatuhan manusia di Kejadian 3 dan pelan-pelan masuk ke pertanyaan besar. Apa arti dosa, kejatuhan, dan bagaimana rencana Allah menanganinya? Gimana? Lanjut ke slide 3. Oke, kita lanjut ke proses kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena ini topik yang menarik ya, tidak bisa lepas dari penempatan Adam dan Hawa atau manusia pertama itu di Taman Eden dan juga bagaimana proses kejatuhan itu terjadi. Jangan lupa analisis berdasarkan teks asli dulu ya. Oh ya, disclaimer dulu kayaknya. Siap, kita mulai dulu dengan disclaimer-nya ya. Biar tetap di jalur yang sopan dan terbuka buat semua.
Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal kejatuhan manusia menurut Kitab Kejadian, kita ingin mengingatkan bahwa pembahasan ini dibuat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan kita bersama. Ini bukan bertujuan untuk mendiskreditkan atau menyudutkan kepercayaan apapun, melainkan untuk membuka ruang refleksi dan dialog teologis dalam semangat saling menghormati. Jadi, yuk kita masuk ke pembahasan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Oke, sekarang kita masuk ke Kejadian pasal 3, khususnya ayat 1-7, karena di situ terjadi momen penting, proses kejatuhan manusia. Teks Ibraninya di Kejadian 13 berbunyi, V'hanachash haya arum michul chait hashfreda, asher asha Yehuwa Elohim. V'yamer el Aisha, af ki yamer Elohim lo ta'chalu michol etzagan. Transliterasinya, V'hanachash haya arum mikol chayat hasadeh asher asa Yehuwa Elohim. Vayomer el Haisha, af ki amar Elohim. Lo tochelu mikol etz hagan? Terjemahan harfiahnya, dan ular itu adalah yang paling cerdik dari segala binatang di padang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Oasia berkata kepada perempuan, benarkah Allah berfirman, jangan kamu makan dari pohon manapun di taman ini. Nah, kata kuncinya di sini adalah arum. Artinya cerdik, licik, tapi juga bisa dihubungkan dengan telanjang. Ini permainan kata yang menarik antara Kejadian 2:5 dan 3:1. Manusia tadinya telanjang, tapi tidak malu. Lalu masuk tokoh ular yang licik. Ular tidak langsung menyerang, tapi memelintir perintah Allah dan menarik Hawa ke dalam dialog. Ini menunjukkan bahwa kejatuhan manusia bukan terjadi secara kasar, tapi lewat proses godaan dan distorsi kebenaran. Mau kita lanjut satu-satu sampai ayat 7 dan bedah maknanya? Karena bagian itu penuh nuansa emosional, teologis, dan simbolis yang sangat dalam. Lalu siapakah ular yang dimaksud di dalam Taman Eden ini? Ini pertanyaan yang menarik dan masih menjadi misteri. Nah, ini dia pertanyaan yang udah bikin penasaran orang dari zaman kuno sampai sekarang. Siapa sebenarnya ular di Taman Eden itu? Kalau kita lihat dari teks asli Kejadian 3, ular disebut sebagai Hanachash. Artinya ya secara harfiah, ular. Tidak ada di teks itu yang langsung menyebut dia sebagai iblis, setan, atau makhluk supranatural secara eksplisit. Tapi, teksnya memang penuh tanda-tanda simbolik dan misterius. Dalam konteks kuno Timur Dekat, ular sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, keabadian, dan juga penipu. Di Mesir dan Mesopotamia, ular bisa jadi simbol ilahi atau kekuatan magis. Hafsas Ratsen, sedikit berbahaya. Namun, dalam tradisi Yahudi selanjutnya, khususnya di kitab Hikmat Salomo 2:24, dan di literatur apokaliptik, mulai muncul penafsiran bahwa ular ini adalah simbol dari iblis atau kekuatan jahat yang ingin menggagalkan rencana Allah. Lalu dalam Perjanjian Baru, penafsiran ini jadi makin jelas. Di Wahyu 12:9 ada pernyataan eksplisit, open quote, ular tua itu yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Close quote. Jadi, dalam perspektif teologi Kristen, identitas ular itu bertransformasi secara progresif. Dari sekadar tokoh misterius di Kejadian 3 menjadi representasi dari kuasa jahat yang personal, yaitu iblis. Tapi, perlu dicatat, Alkitab nggak pernah menjelaskan bagaimana iblis bisa masuk ke dalam ular. What's dibiarkan semisteri, ada yang menafsirkannya sebagai penggunaan simbol bahwa kejatuhan itu dimulai bukan karena kekerasan, tapi karena tipu daya yang kelihatan masuk akal. Ada juga yang berpendapat bahwa ular itu bisa jadi memang ditunggangi atau diperalat oleh kuasa roh jahat, semacam medium. Jadi intinya, teks Kejadian 3 tidak menyebut iblis secara eksplisit, tapi dalam teologi berkembang, khususnya dalam kekristenan, ular itu dipahami sebagai manifestasi dari kuasa iblis, penentang Allah yang menggoda manusia. Kamu mau kita gali lebih dalam hubungan antara iblis dan konsep kebebasan manusia dalam kejatuhan? Atau mau fokus ke makna simbolik dari ular itu dulu? Terus yang dimaksud buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu gimana ya? Dan juga memakan buah itu loh. Kan itu banyak sekali multitafsir mengenai istilah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat dan juga tindakan memakan buah itu. Wah, ini memang salah satu bagian paling kaya makna dan paling sering ditafsir beragam dalam seluruh kitab Kejadian.
Dan memang layak banget buat dikupas dalam-dalam. Kita mulai dari teksnya ya. Dalam Kejadian 17, Allah berkata, "Wuma'ats, hada'at tov vera, lo to'achal mimenu, ki beyum achalcha mimenu, mot tamut. Uma'ats hada'at tov vara, lo to'chal mimenu, ki beyum acholcha mimenu, mot tamut." Terjemahan harfiahnya, tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah engkau makan daripadanya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Nah, kata kuncinya adalah da'at tovara. Da'at tovahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan tindakan memakan itu bukan sekadar soal makanan jasmani, tapi tindakan melanggar batas perintah Allah. Jadi, apa sebenarnya maksud dari pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Ada beberapa tafsiran utama yang berkembang. 1. Tafsir moral dan etika. Pengetahuan tentang baik dan jahat berarti kemampuan moral untuk menentukan sendiri apa yang benar dan salah. Jadi ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka mengambil alih peran Allah sebagai penentu moral. Wanita cuma pelanggan hukum, tapi tindakan pembangkang terhadap otoritas ilahi. Tafsir kedewasaan atau kesadaran. Sebagian penafsir melihat ini sebagai simbol peralihan dari kepolosan ke kesadaran moral. Content X, Grax selanjutnya sebenarnya. Sudah makan, mereka sadar dan merasa malu misalnya. Ini menandai masuknya rasa bersalah, tanggung jawab, dan kesadaran moral. Sehingga disebut sebagai momen manusia menjadi dewasa secara etis, tapi melalui pelanggaran. Tafsir penguasaan pengetahuan total. Dalam dunia kuno, istilah baik dan jahat bisa jadi cara untuk mengatakan segala sesuatu. Semacam merangkum seluruh spektrum hidup. Jadi bisa juga dipahami bahwa manusia ingin menguasai seluruh aspek hidup. Kendali Allah. Kalau bitus angkuas sekarang jam Stalin, dan salah satu ingin jadi nasir, seperti kata ular di Kejadian 35. 4. Tafsir simbolik dan spiritual. Beberapa teolog melihat buah itu sebagai simbol keinginan terdalam manusia untuk menjadi pusat dari hidupnya sendiri, memutus hubungan ketergantungan dari Allah, dan berusaha mengatur hidup tanpa arahan ilahi. Lalu, tentang dirasa terhad, itu adalah tindakan konkret dan isir. Jadi bukan soal buahnya aja, tapi karena pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Dalam Alkitab, tindakan makan seringkali melambangkan penerimaan, penginternalan, dan kesepakatan. Artinya, mereka bukan hanya melanggar, tapi juga menerima sistem nilai baru yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan aspetnya, relasi dengan Allah retak, relasi satu sama lain rusak, dan juga relasi dengan juga menjadi kacau. White disebut sebagai kejatuhan. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut ke ayat-ayat selanjutnya dan lihat bagaimana efek dari kejatuhan ini mulai nyata. Atau kamu mau renungkan dulu makna buah itu dari sisi spiritualitas manusia? Nah, ini menarik tentang apa ya? Makan buah ini. Ada multitafsir yang mengatakan secara gini, tidak secara literal mereka makan buah bentuk fisik, tetapi ada yang menafsirkan makan buah itu adalah hasil suatu perbuatan tertentu. Misalnya di sini ada yang menafsirkan bahwa Hawa ini dalam tanda kutip berselingkuh atau melakukan suatu persetubuhan dengan ular, karena ada yang menafsirkan ular itu wujudnya bukan seperti ular sekarang ini tapi hampir mirip seperti wujud manusia itu loh. Wah, kamu udah masuk ke lapisan tafsir simbolik dan esoterik yang seringkali tidak dibicarakan secara terang-terangan di tafsir mainstream, tapi memang pernah muncul di beberapa tradisi mistik dan spekulatif, terutama dalam Yudaisme mistik, Gnostisisme, dan tafsir-tafsir alegoris yang berkembang di luar arus utama teologi Kristen dan Yahudi. Jadi begini, ada memang satu tradisi spekulatif yang menafsirkan bahwa makan buah bukan peristiwa literal, melainkan simbol dari suatu tindakan moral atau seksual. Dan ini berkembang khususnya dalam literatur esoterik dan apokrif, seperti beberapa versi dari teks Gnostik. Dalam tafsiran ini, ular yang disebut sebagai makhluk canggih, bukan seperti reptil sekarang, dipahami sebagai entitas spiritual atau bahkan malaikat yang jatuh. Dalam beberapa kasus disebut Samael. Lalu, interaksinya dengan Hawa ditafsirkan sebagai bentuk penipuan yang membawa Hawa ke dalam hubungan seksual spiritual atau fisik. Dan dari situ muncul interpretasi bahwa
Memakan buah adalah metafora untuk keintiman yang melanggar batas perintah Allah. Tapi penting banget dicatat, tafsiran seperti ini tidak muncul dalam Alkitab kanonik dan juga tidak diakui dalam tradisi Kristen Ortodoks maupun Yudaisme rabbinik mainstream. Para bapak gereja, termasuk Agustinus, menolak keras tafsir semacam ini. Mereka menganggap itu sebagai penyimpangan dari maksud teks. Karena Alkitab menyatakan secara jelas bahwa dosa pertama itu adalah ketidaktaatan terhadap firman Tuhan, bukan hubungan seksual atau semacamnya. Namun, dalam tafsir simbolik, ada juga yang mencoba menjelaskan bahwa makan buah itu tindakan spiritual yang sangat dalam, yaitu menerima sistem nilai baru, menyerap kebohongan, dan secara sadar memutuskan untuk menjalani hidup tanpa ketaatan kepada Allah. Jadi bukan soal buahnya, tapi soal makna moral dan spiritual dari tindakan itu. Adapun gambaran bahwa ular menyerupai manusia atau makhluk cerdas sebelum dikutuk untuk berjalan dengan perutnya, memang jadi salah satu dasar dari spekulasi ini. Seakan-akan hukuman Allah lah yang mengubahnya menjadi ular seperti yang kita kenal sekarang, yang sebelumnya mungkin tampak lebih mulia atau berdiri. Kesimpulannya, tafsir yang menyamakan makan buah dengan hubungan seksual antara Hawa dan ular adalah tafsir alternatif yang berkembang di luar arus utama dan lebih bersifat alegoris atau gnostik, bukan literal maupun historis menurut tradisi Kristen dan Yahudi yang umum. Tapi tentu, diskusi kayak gini membuka ruang kontemplasi tentang seberapa dalam makna dosa pertama dan bagaimana manusia bisa jatuh bukan karena tindakan brutal, tapi karena tipu daya, hasrat, dan pelanggaran otoritas Allah. Kamu ingin kita bandingkan tafsir literal, simbolik, dan esoterik lebih jauh? Atau mau masuk ke konsekuensi kejatuhan yang dialami manusia setelah itu? Lalu kita bandingkan dengan pandangan Timur Dekat kuno mengenai kejatuhan manusia ini. Nah, ini menarik banget. Karena ternyata dalam budaya Timur Dekat kuno, banyak kisah yang juga bicara soal manusia, ilahi, larangan, dan kejatuhan, meskipun bentuk dan maknanya beda dengan narasi Alkitab. Kita ambil contoh yang paling terkenal, Epik Gilgamesh dari Mesopotamia. Di sana ada karakter bernama Enkidu, manusia liar yang dijinakkan melalui hubungan dengan seorang perempuan bernama Shamhat. Setelah itu, Enkidu jadi sadar, mulai mengenal budaya, tapi juga kehilangan kepolosan dan kedekatannya dengan alam dan hewan. Ini sering dibandingkan dengan kisah Adam dan Hawa, karena terjadi peralihan dari kepolosan ke kesadaran, disertai hilangnya paradise dalam bentuk kedamaian dengan alam. Lalu ada juga cerita Sumeria tentang Adapa, seorang manusia bijak yang dipilih Dewa Ea. Adapa diberi kesempatan untuk makan roti kehidupan di hadapan Dewa Anu, tapi ditipu agar tidak memakannya. Akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk hidup kekal. Kebalikannya dari kisah Adam, bukan karena makan, tapi karena tidak makan yang dilakukan. Oke, coba lanjut. Kayaknya. Oke, coba. Tes. Ada gangguan kah? Oke, coba lanjutkan. Oke, coba lanjutkan, tadi keputus. Siap. Lanjut aja, aku udah siap ngikutin dari titik manapun kamu mau mulai lagi. Tadi kita terakhir bahas perbandingan kejatuhan manusia dalam budaya Timur Dekat kuno ya. Kamu mau terusin dari situ? Atau pindah ke janji penebusan di Kejadian 3:16 atau ke aspek lain? Teruskan, tadi kepotong soalnya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas bahwa dalam budaya Timur Dekat kuno, banyak cerita mitologis yang menggambarkan kondisi manusia yang awalnya dekat dengan ilahi, lalu jatuh atau kehilangan posisi itu karena pelanggaran, tipu daya, atau kesombongan. Tapi yang membedakan narasi Alkitab adalah fokus pada relasi pribadi antara Allah dan manusia, serta dimensi moral dan spiritual dari kejatuhan itu. Dan yang paling penting, di tengah kutukan pun, Alkitab langsung menghadirkan harapan.
yaitu di Kejadian 3:15, yang oleh banyak penafsir disebut sebagai proto-evangelium atau Injil yang pertama. Bunyinya, open quote, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Close quote. Secara tekstual, ini ditujukan kepada ular, tapi secara profetik, ini berbicara tentang konflik abadi antara kebaikan dan kejahatan, antara umat manusia yang setia kepada Allah dan kekuatan jahat yang melawannya. Dalam teologi Kristen, ayat ini sering diartikan sebagai nubuat pertama tentang kedatangan Mesias, keturunan perempuan Yesus Kristus yang akan menghancurkan kuasa iblis, meskipun ia sendiri harus menderita. Tumit diremukan. Jadi meskipun kejatuhan manusia menyebabkan keterpisahan, rasa malu, penderitaan, dan kematian, Allah langsung menyisipkan janji pemulihan. Itu yang nggak ditemukan dalam narasi-narasi kejatuhan versi budaya lain di masa itu. Dalam saat insiden sensitif Ania ditinggalkan dengan nasib fana dan pelacak teranan teniman di takdir. Tapi dalam kitab Kejadian manusia jatuh sambil dibiarkan. Kalau kamu mau, kita bisa bedah isi kutukan demi kutukan yang Tuhan ucapkan ke ular Hawa dan Adam, lalu kita lihat kaitannya dengan kondisi manusia masa kini. Atau kamu lebih tertarik mengurai lebih jauh janji pemulihan ini? Lalu pandangan Helenistik mengenai kejatuhan manusia itu apa? Nah, kalau kita masuk ke pandangan Helenistik, terutama yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani seperti Platonisme dan Stoikisme, konsep kejatuhan manusia itu nggak langsung sejajar dengan narasi kitab Kejadian, tapi tetap ada gagasan yang sejalan secara tematis, yaitu tentang keterpisahan manusia dari tatanan ilahi atau harmoni kosmos. Dalam Platonisme, misalnya, jiwa manusia dianggap berasal dari dunia ide yang sempurna. Tapi karena jatuh ke dalam tubuh fisik, materi, ia menjadi terpenjara oleh hawa nafsu dan kebodohan. Jadi bagi Plato, kejatuhan bukan soal dosa moral, tapi soal terikatnya jiwa dalam tubuh dan dunia materi, yang dianggap lebih rendah. Sementara dalam Stoikisme, manusia dilihat sebagai makhluk rasional yang seharusnya hidup sesuai dengan logos, hukum rasional semesta yang bersumber dari ilahi. Kejatuhan manusia terjadi ketika ia hidup bertentangan dengan akal sehat dan alam semesta. Tapi mereka tidak melihat ini sebagai kejatuhan historis, melainkan sebagai ketidaksesuaian dengan tatanan kosmos. Dan solusinya adalah melalui latihan moral dan pengendalian diri virtue ethics. Beberapa pemikir Helenistik seperti Philo dari Alexandria yang merupakan Yahudi Helenistik mencoba menggabungkan narasi kitab Kejadian dengan filsafat Yunani. Ia menafsirkan Adam secara alegoris sebagai jiwa rasional dan Hawa sebagai bagian emosi atau indera. Jadi kejatuhan itu adalah ketika jiwa yang seharusnya memimpin justru dikendalikan oleh indera dan hawa nafsu. What is this has here then? Intinya, dalam pandangan Helenistik, kejatuhan bukan dilihat sebagai pelanggaran perintah Allah secara historis, tapi lebih sebagai kondisi eksistensial jiwa yang jauh dari kesempurnaan atau logos. Solusi kejatuhan bukan pengampunan dosa oleh pribadi ilahi, tapi pencerahan melalui filsafat, latihan batin, dan pengetahuan. Kalau dibandingkan dengan Kejadian, jelas ada perbedaan besar. Dalam Alkitab, kejatuhan itu moral dan historis, terjadi karena pelanggaran nyata terhadap perintah Allah. Dalam Helenisme, kejatuhan lebih bersifat kosmologis dan psikologis, bukan pelanggaran terhadap pribadi Allah, tapi terhadap tatanan ideal. Kamu mau lanjut dibandingin dengan pandangan bapak-bapak gereja mula-mula yang terpengaruh Helenisme juga? Soalnya mereka menarik banget waktu mencoba menjembatani dua dunia ini. Lalu bagaimana tentang pandangan kepercayaan filsafat ketimuran mengenai kejatuhan manusia ini? Wah, ini juga seru banget. Karena di dalam filsafat dan kepercayaan ketimuran seperti Hindu, Buddha, Taoisme, dan kepercayaan tradisional Asia lainnya, konsep tentang kejatuhan manusia itu ada, tapi bentuk dan maknanya cukup berbeda dibanding dengan narasi Alkitab. Kita ambil beberapa contohnya ya, biar kelihatan pola besarnya. Dalam Hindu, khususnya dalam ajaran Vedanta, manusia dianggap berasal dari Atman, yaitu percikan dari Brahman, realitas mutlak. Kejatuhan manusia bukan karena dosa moral terhadap perintah ilahi, tapi karena avidya atau ketidaktahuan
Manusia lupa bahwa dirinya satu dengan Brahman, lalu terikat pada dunia ilusi, maya. Jadi saat manusia muncul karena ia melekat pada dunia materi, keinginan, dan ego. Tujuan hidupnya adalah menyadari kembali kesatuannya dengan Brahman, melalui karma, bhakti, yoga, atau jnana. Dalam Buddha, konsep dosa itu tidak ada secara personal seperti dalam teologi Injili. Tapi manusia mengalami penderitaan kaka karena ketidaktahuan dan nafsu nafsu kaitanse. Jadi bisa dibilang, kejatuhan dalam Buddhisme terjadi karena pikiran manusia sendiri yang melekat pada hal-hal yang fana, lalu terjebak dalam siklus kelahiran dan kematian samsara. Jalan keluar dari Trinity ini adalah unlock serpenca nirvana. Lepas dari keinginan dan kebodohan. Dalam Taoisme, manusia diyakini seharusnya hidup selaras dengan Tao, jalan alam semesta. Kejatuhan terjadi saat manusia kehilangan keselarasan itu. Terlalu banyak berpikir, mengatur, melawan aliran alami. Jadi manusia jatuh karena hilang spontanitas dan keseimbangan, bukan karena pemberontakan terhadap kehendak ilahi. Solusinya, what sebetulnya is camp Lady Hills Hami Almulazin Ashtis. Kepercayaan leluhur di Asia Timur dan Tenggara, seperti animisme dan tradisi spiritual lokal, juga mengenal konsep bahwa manusia dulunya hidup dekat dengan roh leluhur, dewa, atau langit. Tapi karena pelanggaran tabu, kesombongan, atau ketidakhormatan terhadap tatanan sakral, manusia kehilangan keharmonisan dan mengalami penderitaan. Di sini, kejatuhan lebih bersifat ritual dan sosial, bukan individual dan moral seperti dalam kejadian. Jadi, garis besarnya begini. Dalam filsafat ketimuran, kejatuhan lebih dilihat sebagai kehilangan harmoni, bukan pelanggaran moral terhadap Allah pribadi. Penyebabnya bukan dosa dalam arti pemberontakan, tapi lebih karena kebodohan rohani, ego, keinginan, atau ketidakseimbangan. Solusinya bukan penebusan dari luar, tapi pencerahan atau pemulihan keselarasan dari dalam. Kalau dibandingkan dengan narasi kitab Kejadian, jelas terlihat kontras besar. Dalam Kejadian, manusia jatuh karena menolak otoritas Allah dan ingin menentukan baik dan jahat sendiri. Sedangkan dalam filsafat timur, manusia jatuh karena terlalu melekat pada ego dan lupa pada asal-usul ilahinya. Kamu mau kita bandingkan semua perspektif ini dalam satu rangkuman ringkas? Atau mau masuk ke bagaimana konsekuensi kejatuhan dalam kitab Kejadian dijawab oleh rencana penebusan Allah? Lalu bagaimana dengan pandangan-pandangan sains modern atau mungkin teolog-teolog modern dalam menafsirkan kejatuhan manusia ini? Nah, ini juga menarik banget. Karena di era modern, baik sains maupun teologi kontemporer berusaha memahami kejatuhan manusia dengan pendekatan yang lebih dialogis, simbolik, dan seringkali interdisipliner. Dari sisi sains modern, khususnya antropologi dan evolusi, ilmu pengetahuan melihat bahwa manusia berkembang secara evolusioner dari spesies sebelumnya dalam waktu jutaan tahun. Jadi itu tentu pasangan manusia pertama yang jatuh dalam dosa dipertanyakan dari sudut pandang historis. Namun, sebagian ilmuwan dan teolog mencoba menyatukan ini dengan mengatakan bahwa mungkin Tuhan memilih satu kelompok manusia atau individu spesifik di antara populasi awal Homo sapiens dan memberi mereka kesadaran moral dan tanggung jawab rohani. Jadi kejatuhan bisa dipahami sebagai momen transisi kesadaran etis manusia ketika manusia mulai memiliki kapasitas moral dan memilih menolak kehendak Allah, entah itu secara historis, simbolis, atau kolektif. Nah, masuk ke teologi modern, ini juga berkembang ke berbagai arah. 1. Pendekatan simbolik atau mitopoetik. Banyak teolog modern seperti Karl Barth atau Paul Tillich tidak melihat kejadian 3 sebagai sejarah literal, tapi sebagai kisah arketipal tentang kondisi manusia yang universal. Jadi kejatuhan bukan soal satu kejadian masa lalu, tapi realitas eksistensial bahwa setiap manusia mengalami keterasingan dari Allah, sesama, dan dirinya sendiri. 2. Pendekatan eksistensial dan psikologis. Teolog seperti Reinhold Niebuhr melihat dosa sebagai bagian tak terhindarkan dari kebebasan manusia. Kejatuhan terjadi karena manusia tahu bahwa ia lebih dari sekadar makhluk, tapi juga punya kebebasan. Dan disitulah ia bisa memilih untuk melawan kehendak Tuhan. Jadi dosa bukan hanya tindakan buruk, tapi juga dimensi terdalam dari eksistensi manusia yang lepas kendali dari Sang Pencipta. 3. Teologi evolusioner. Beberapa pemikir seperti Teilhard de Chardin mencoba menyelaraskan evolusi dengan iman Kristen.
Ia melihat dosa sebagai hambatan dalam proses menuju kesatuan kosmis dengan Kristus. Ngedetafsasitak Ansible bukan sekadar cerita awal, tapi bagian dari proses panjang menuju pemulihan. Pandangan sosial dan struktural. Teolog pembebasan melihat kejatuhan juga terjadi dalam struktur sosial yang menindas. Dosa bukan hanya personal, tapi juga sistemik. Manusia jatuh bukan hanya karena pilihannya, tapi juga karena ia hidup dalam sistem dunia yang penuh ketidakadilan dan kekerasan. Jadi, baik sains maupun teologi modern makin membuka ruang bahwa kejatuhan manusia adalah peristiwa kompleks, bisa dilihat secara historis, simbolik, eksistensial, bahkan sosial. Tapi tetap satu hal yang dipegang teologi Kristen, manusia butuh pemulihan karena ada sesuatu yang rusak dalam relasinya dengan Tuhan, dan itulah yang dijawab oleh karya penebusan Kristus. Kamu tertarik membandingkan semua sudut pandang ini jadi satu rangkuman peta pemahaman jatuhan? Atau kita lanjut ke dampak dari kejatuhan itu secara spiritual, sosial, dan kosmik? Lalu bagaimana pandangan kaum biblikal Injili melihat penempatan manusia di Taman Eden serta proses kejatuhan manusia ke dalam dosa ini? Wah, ini dia. Kalau bicara dari sudut biblical Injili, maka pembacaan terhadap penempatan manusia di Taman Eden dan kejatuhan ke dalam dosa sangat serius, literal, dan teologis. Kaum Injili umumnya memegang prinsip otoritas dan inspirasi Alkitab secara utuh. Jadi pendekatannya cenderung berpegang teguh pada teks kejadian sebagai peristiwa historis dan teologis nyata. Nah, berikut garis besarnya. Pertama, soal penempatan manusia di Taman Eden. Kaum Injili percaya bahwa Adam dan Hawa benar-benar diciptakan oleh Tuhan, bukan hasil proses evolusi. Dan mereka secara literal ditempatkan di sebuah lokasi nyata yang disebut Taman Eden. Taman itu bukan mitos atau simbol belaka, tapi tempat di mana relasi antara Allah dan manusia berjalan sempurna. Taman Eden mencerminkan keintiman, tanggung jawab, dan mandat budaya yang Allah berikan kepada manusia, yaitu untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan. Kejadian 2, sambil tunduk pada kehendaknya. Kedua, source kejatuhan. Kejatuhan manusia dalam pandangan Injili adalah peristiwa historis dan sentral dalam teologi keselamatan. Ketika Adam dan Hawa makan dari pohon yang dilarang, mereka secara sadar melanggar perintah Allah, yang adalah bentuk pemberontakan moral dan spiritual pertama manusia. Dosa masuk ke dunia melalui keputusan bebas manusia, dan akibatnya adalah kematian rohani, keterpisahan dari Allah, kerusakan ciptaan, dan kecenderungan dosa dalam hati manusia. Ini juga menjadi dasar dari doktrin dosa asal, bahwa semua manusia yang lahir dari keturunan Adam mewarisi natur berdosa, bukan sekadar karena perbuatan, tapi karena kondisi spiritual yang rusak. Kejadian 3 bagi Injili bukan sekadar kisah simbolik, tapi fondasi teologis bagi seluruh narasi penebusan. Manusia jatuh, tapi Allah langsung menjanjikan Mesias dalam Kejadian 3:15, dan sejak itu, seluruh sejarah Alkitab menunjukkan bagaimana Allah menggenapi janji tersebut. Dan yang paling penting, bagi kaum Injili, kejatuhan ini menjelaskan mengapa manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena dosa telah merusak total relasi manusia dengan Allah, maka satu-satunya jalan pemulihan adalah lewat kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Waksi, solun likely, hence, dosa masuk karena pilihan manusia sendiri, bukan paksaan. Lalu konsekuensinya adalah kematian. Solusinya hanya bisa datang dari Allah sendiri, yaitu melalui penebusan dalam Kristus. Kalau kita bisa juga lihat bagaimana Injili menanggapi pandangan-pandangan sains modern atau tafsir simbolik, dan gimana mereka menjawabnya dengan dasar-dasar kitab suci. Mau dibahas ke sana juga? Oke, sekarang di penghujung video ini coba ambil makna teologisnya, kesimpulan, disclaimer, dan juga penutupnya ya. Siap! Ini dia bagian penutupnya. Kita rangkai dengan nuansa reflektif dan terbuka, tapi tetap teologis ya. Makna teologis, kisah penempatan manusia di Taman Eden dan kejatuhan ke dalam dosa, bukan hanya kisah awal mula umat manusia, tapi menjadi cerminan relasi kita dengan Allah. Relasi yang pada mulanya penuh keintiman, tanggung jawab, dan kebebasan, namun kemudian retak karena pilihan untuk melawan perintahnya. Dari sudut pandang biblical Injili, ini bukan hanya tragedi sejarah,
tapi fondasi pemahaman tentang natur dosa, kebutuhan akan penebusan, dan anugerah Allah yang luar biasa melalui janji keselamatan yang dinyatakan sejak awal. Kejadian 3. Kita melihat bahwa di balik kejatuhan ada harapan pemulihan. Sosial manusia bukan hanya soal pelanggaran, tapi soal kehilangan relasi, kehilangan identitas dan arah hidup. Tapi Allah tidak membiarkan manusia terpuruk. Bahkan dalam kutukan, Allah menyelipkan janji pemulihan, dan itulah benih Injil yang pertama. Dari Eden menuju Kalvari, kita melihat benang merah karya keselamatan yang terus dinyatakan. Disclaimer, pembahasan ini dibuat bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan kepercayaan atau pandangan tertentu, tetapi semata-mata untuk memperluas wawasan dan membuka ruang refleksi bersama. Pendekatan yang dipakai adalah dari sudut pandang biblical Injili. Namun kami menghargai keberagaman tafsir dan keyakinan yang ada. Mari tetap saling menghormati dalam semangat belajar bersama dan dialog yang sehat. Penutup, terima kasih sudah menyimak Seared. Semoga pembahasan kali ini memberi sudut pandang baru dan membangkitkan hasrat untuk terus menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Jangan lupa, di balas asjatan, Allah selalu menawarkan jalan khas. Yuk terus berjalan bersamanya. Sampai ketemu di video selanjutnya bersamaku, Lunardi Solarius. Tetap semangat, tetap haus akan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu butuh bagian open donasinya juga dimasukkan di akhir, tinggal bilang ya, nanti aku tambahkan dengan gaya yang sopan. Ya, tambahkan. Siap. Aku tambahkan bagian open donasinya dengan gaya yang selaras sama nuansa video. Open donasi. Kalau teman-teman merasa terberkati dengan pelayanan dan konten-konten yang aku bagikan lewat channel ini dan tergerak untuk mendukung secara kasih, teman-teman bisa memberikan persembahan kasih lewat rekening berikut. BCA 17722000963, CMB Niaga 767661052 AN. Samuel Agus Setiono, GoPay Dana 082242293422. Setiap dukungan teman-teman sangat berarti untuk menopang pelayanan ini agar terus berjalan dan menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih atas kasih dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati dengan limpah. Kalau mau aku bantu bikin versi gambar atau thumbnail juga, tinggal bilang aja ya. Mau ditutup pakai kutipan ayat atau ucapan khas juga bisa sih.